Misalkan ini kita akan mulai dengan bagaimana menggunakan uh, a priori algoritma. Jadi misalkan kita mempunyai 9 transaksi. Ini adalah transaksi pertama, transaksi kedua, transaksi ketiga, dan sampai transaksi ke-9. Di mana transaksi pertama ini atau pelanggan pertama uh, dia mempunyai item I1, I2, I5. Atau kalau kita misalkan I1 itu adalah teh, I2 itu gula, I5 itu roti misalkan. Jadi ini adalah item set. Jadi nanti transaksi kedua ada item set kedua, ada item set 4 dan seterusnya. Kemudian sampai yang transaksi 9 ada item set 1, ada item set 2, ada item set 3. Jadi transaksi 9 itu memiliki 3 item set. Jadi pelanggan membeli 3 item. Tadi adalah misalkan item 1 itu mentega, ini roti, ini susu misalkan. Nah, jadi andaikan kita mempunyai database terdiri dari 9 transaksi, di mana setiap transaksi dibagi oleh sebuah item set. Ini adalah sebuah item set, di mana sebuah item set itu mempunyai item-item. Jadi seperti ini satu himpunan item atau item set terdiri dari 3 item. Nah, misalkan kita mempunyai minimum supportnya yang dibutuhkan adalah 2. Maksudnya ada 2/9. Jadi ada 9 transaksi. Jadi ada kira-kira 22%. Nah, jadi minimum supportnya itu 22% atau 0,22. Jadi 2/9. Nah, kemudian kita ingin confidence-nya adalah 70%. Jadi yang maksud dengan 70% itu seperti kita perhatikan pada di sini, ya. 5% dari transaksi yang misalkan tadi ada 70%, jadi 70% dari transaksi yang memuat item roti dan mentega juga memuat susu. Jadi makna dari 70% dari confidence itu. Pertama yang kita lakukan adalah kita mencari frequent item set untuk masing transaksi ini. Ya, jadi akan kita gunakan a priori. Kemudian setelah kita mencari dengan beberapa frequent item tadi, akan didapat nanti session role dengan menggunakan minimum support dan minimum confidence ini. Nah, kita perhatikan. Kalau kita melihat tadi item set I1, jadi ini masing-masing item, ya, pada setiap transaksi ini kita hitung, kita jumlahkan. Maksudnya adalah seperti yang pada seperti ini. Jadi misalkan teh tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 item teh. Kemudian ada gula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item gula. Jadi kalau kita di sini tadi I1, ya, I1 misalkan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Berarti ada untuk item set I1 itu ada 6. Kemudian untuk I2, kita lihat di sini ada I2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk I2 ada 7 yang muncul. Dan seterusnya sampai I5. Di sini ada 5 item, ya. I1, I2, I3, I4, I5, tidak ada I6. Jadi kalau I5 ada 1, ada 2, berarti I5 ada 2. Nah, kemudian kita bandingkan kandidat support count ini dengan minimum support count. Kita tahu bahwa minimum kita tadi adalah 2 di sini. Ya, minimum support yang kita tentukan adalah 2 di sini. Kalau dengan demikian, semua item ini, set ini kita gunakan karena memenuhi kriteria dari 2 yang ini. Jadi item 1, 2, 3, 4, 5 itu memenuhi kriteria minimum support. Nah, selanjutnya kita kombinasikan, ya, item-item ini. Jadi nanti ada kombinasi dari
I1 I2, I1 I3, I1 I4, I1 I5 dan seterusnya sampai kombinasi dari I4 dan I5. Jadi kita cari ya item set untuk berapa banyak item pada item set I1 dan I2. Kita kembali pada list transaksi. Jadi untuk item set I1 dan I2 kita lihat pada sini. Ini ada I1 I2, berarti ini 1 I1 I2. Kemudian ini lagi ada I1 I2, ada 2 I1 I2 ada 3. Kemudian ini ada 4, berarti ada 1, kemudian 2, 3, 4. Berarti item set I1 dan I2 itu ada 4. Kemudian kita cari lagi untuk I1 dan I3, ada berapa item? I1 I3, I1 I3 1, 2, 3 dan 4 di sini ya. Berarti I1 I3 ada 4. Kemudian kita cari lagi I1 dengan I4. I1 I4, I1 I4. Ini 1, I1 I4. Kemudian ada yang lain. Jadi akan kita dapat hanya satu count-nya untuk support count untuk I1 I4 dan seterusnya. Ini 0, mengapa dia 0? Kita perhatikan I4 dengan I5. Kita lihat kembali I4 sama I5, tidak ada di sini list item yang I4 dan I5. Dengan demikian I4 I5 adalah 0 dia. Jadi pada saat frequent item C2 akan kita peroleh yang di sini. Jadi support count-nya adalah 4, 4, 1 dan seterusnya. Kemudian ini kita bandingkan dengan minimum support kita tadi, di mana adalah yang kita butuhkan adalah 2. Dengan demikian yang di bawah 2 kita hilangkan dari tabel kita. Jadi yang kita hilangkan adalah I1 I4 karena dia 1, kemudian ini I3 I4 karena dia 0, I3 I5 1 kita hilangkan juga, yang I4 I5 kita hilangkan. Jadi tinggal adalah I2, I3, I5, I6, I1 I2, I1 I3, I1 I5 sampai I2 I5. Jadi inilah yang item set inilah yang memenuhi support count tadi, yang 2 tadi, minimal 2. Selanjutnya kita mulai dengan pengakuan item untuk 3 item set. Jadi kombinasinya bisa I1 I2 I3, I1 I2 I5, atau bisa I1 I2 I4 dan seterusnya. Jadi ada beberapa kombinasi. Kemudian kita cari lagi ya, pada transaksi kita yang ada item I1 I2 I3. Kita kembali pada transaksi kita pada I1 I2 I3. Kita perhatikan di sini yang mana ada transaksi yang memiliki item I1 I2 I3. Nah, ini dia I1 I2 I3 dan ini juga. Jadi ada 2 transaksi yang memiliki item frequent I1 I2 I3, ada 2. Kemudian kita cari lagi untuk item yang memiliki item I2 I1 I2 I5, I1 I2 I5. Ini yang pertama, pada transaksi pertama ada I1 I2 I5. Kemudian kita cari lagi, ini pada transaksi ke-8 ada I1 I2 I5. Jadi dia mungkin ada dua bentuk item untuk support count untuk I1 I2 I5. Andaikan kita ingin mencari misalkan I1 I3 I5, kita perhatikan I1 I3 I5, I1 I3 I5 di sini. I1 I3 I5, kemudian ada hanya 1 di sini ya. Hanya 1. Seharusnya di sini ada 1. Jadi karena ini adalah tidak memenuhi dari support count kita, karena ada 1, kemudian
I2, I3, I4, I2, I3, I4 ya. I2, I3, I4 ada di sini 0. Kemudian berikutnya ada I2, I3, I5 juga 0 mungkin di sini I2, I3. Nah, di sini ada 1, di sini 1 dia. Nah, karena dia minimal tidak memenuhi dari minimum support yang kita butuhkan adalah 2, maka ini kita hilangkan. Jadi tinggallah menjadi seperti ini. Tinggal jadi I1, I2, I3 dengan support core-nya adalah 2. Nah, kemudian untuk ini tadi adalah perakuen 3 item set. Ini adalah perakuen untuk 2 item set. Ini adalah perakuen untuk 1 item set, 1 item set ya. Ini perakuen 2 item set, ini perakuen 3 item set.